Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, apakah kalian pernah mendengar dengan kata kepemimpinan atau leadership? Apa yang terbenak dalam pikiran kalian tentang kepemimpinan atau leadership? Apakah kedua hal ini sama atau berbeda? Oke, pada kesempatan kali ini, eh, izinkan saya untuk mempresentasikan atau memberikan info sedikit kepada teman-teman sekalian, apa itu tentang kepemimpinan dan leadership? Baiklah, sebelum kita mulai lebih dalam, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah Setio Budi, merupakan mahasiswa aktif dari STAN Sultan Abdurrahman dari program studi Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi manajemen terkait dengan kepemimpinan atau leadership. Oke, kepemimpinan atau leadership itu merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan individu atau kelompok menuju pencapaian tujuan bersama. Lebih dari sekedar posisi, kepemimpinan adalah sebuah tindakan yang melibatkan visi, komunikasi, dan inspirasi. Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai pengarah, tetapi juga sebagai motivator, fasilitator, pengambil keputusan, pengambilan keputusan yang adaptif terhadap dinamika situasi dan kebutuhan timnya, teman-teman. Itu merupakan pengertian dari kepemimpinan atau leadership. Selanjutnya adalah bagaimana peran kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Pertama, peran kepemimpinan yaitu membangun visi atau menyediakan arah dan tujuan yang jelas, serta mengkomunikasikan kepada anggotanya secara efektif. Selanjutnya, menginspirasi dan memotivasi. Tentu saja, seorang pemimpin itu harus mempunyai sikap bagaimana dia bisa mendorong anggota timnya untuk berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi terbaik mereka. Selanjutnya, peran kepemimpinan yaitu mengelola perubahan. Kepemimpinan harus menjadi agen perubahan yang efektif, membantu tim beradaptasi dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Lanjut yang terakhir, peran kepemimpinan itu yaitu adaptasi gaya. Bagaimana seorang pemimpin itu dapat menyesuaikan pendekatan kepemimpinan sesuai dengan tuntutan situasi dan karakteristik unik setiap individu dalam tim. Oke, itu merupakan peran seorang pemimpin atau bagaimana kepemimpinan dalam organisasi. Selanjutnya, ada beberapa teori yang mendukung atau yang menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Pertama adalah teori kontingensi Fiedler, yaitu kepemimpinan yang sesuai dengan situasi. Maksudnya itu gaya kepemimpinan yang dibagi menjadi berorientasi tugas, task oriented, dan berorientasi hubungan atau relationship oriented. Variabel situasi yaitu hubungan pemimpin dengan bawahan, diukur dengan tingkat kepercayaan. Kemudian ada struktur tugas terkait dengan kejelasan tugas yang diberikan seorang pemimpin kepada bawahannya. Kemudian kekuatan posisi pemimpin otoritas formal. Contohnya, pemimpin berorientasi tugas cenderung lebih efektif dalam situasi yang sangat terstruktur atau sangat tidak terstruktur. Sementara pemimpin yang berorientasi hubungan lebih unggul dalam situasi moderat. Selanjutnya ada teori dari studi kepemimpinan Ohio State. Itu tentang dua dimensi utama. Penelitian revolusioner di Ohio State pada tahun 1940-an mengidentifikasi dua dimensi perilaku pemimpin yang krusial, yaitu yang pertama, struktur inisiasi atau initiating structure,
yaitu fokus pada penetapan tujuan, peran, dan struktur tugas untuk mencapai efisiensi. Ini mencakup tentang perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan kerja. Kemudian ada pertimbangan consideration. Pertimbangan atau consideration berfokus pada pembangunan hubungan interpersonal yang positif, kepercayaan, dan rasa hormat dengan bawahan. Ini melibatkan mendengarkan, mendukung, dan menunjukkan kepedulian. Pemimpin yang paling efektif adalah mereka yang mampu menyeimbangkan kedua dimensi ini, menyesuaikannya dengan kebutuhan spesifik tim dan organisasi. Bisa kalian lihat di bagian kanan bagaimana bagannya atau bagaimana gambarnya sesuai dengan dua dimensi yang diberikan oleh Ohio State ini. Selanjutnya ada teori kepemimpinan situasional dari Hersey dan Blanchard. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1969. Model ini menekankan pentingnya fleksibilitas pemimpin dalam menyesuaikan gaya mereka berdasarkan tingkat kesiapan atau readiness bawahan. Kesiapan ini mencakup kompetensi dan komitmen. 4 gaya kepemimpinan yang dituangkan oleh Hersey dan Blanchard ini yaitu pertama telling atau pengarahan. Arahan tinggi, dukungan rendah untuk bawahan baru yang belum berkompeten dan tidak yakin. Ini adalah selling atau membujuk. Arahan tinggi, dukungan tinggi untuk bawahan yang bersedia tetapi belum sepenuhnya kompeten. Participating atau berpartisipasi. Arahan rendah, dukungan tinggi untuk bawahan yang kompeten tetapi kurang percaya diri. Delegating atau mendelegasikan. Arahan rendah, dukungan rendah untuk bawahan yang sangat kompeten dan mandiri. Selanjutnya adalah perbandingan singkat dari ketiga teori ini. Secara singkat, Fiedler ini berfokus pada kecocokan antara gaya kepemimpinan yang cenderung tetap, yaitu tugas dan hubungan dengan situasi yang spesifik. Sedangkan Ohio State itu lebih ke perilaku. Bagaimana mereka mengidentifikasikan dua dimensi perilaku pemimpin, struktur inisiasi dan pertimbangan yang dapat disesuaikan dan dipelajari. Menurut Hersey dan Blanchard, atau situasional, menekankan adaptasi gaya kepemimpinan berdasarkan tingkat kesiapan, kompetensi, dan komitmen bawahan. Meskipun berbeda fokus, semua teori ini menyoroti pentingnya konteks dan fleksibilitas sebagai elemen krusial dalam kepemimpinan yang efektif. Kesimpulan materi ini yaitu kepemimpinan yang efektif bukanlah tentang satu gaya tunggal, melainkan tentang kemampuan adaptasi dan penyesuaian diri terhadap situasi, konteks, serta kebutuhan unik setiap individu dalam tim. Teori-teori seperti kontingensi Fiedler, studio Ohio State, kepemimpinan situasional, memberikan kerangka kerja berharga bagi pemimpin untuk memahami kapan dan bagaimana mengubah pendekatan mereka. Pemimpin yang adaptif tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga memupuk motivasi, kolaborasi, dan pada akhirnya keberhasilan jangka panjang organisasi. Kepemimpinan adalah seni dan ilmu yang terus berkembang seiring dinamika lingkungan. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja materi kita pada hari ini. Terlebih dan terkurang saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.